Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan, justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda. Seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu
indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita memulai, mari kita satukan hati. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya pada pagi hari ini kita diberikan sukacita yang baru. Amin. Kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakaralalalalalalala barata kala barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala barata kala barata kala barata kala bu. Engkau sungguh baik Tuhan. Oh Yesus. Kalau
Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di gereja-Mu Tuhan, GBI Pantai Permata Tuhan. Bahkan saudara-saudari kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Bila hadirat melawatan-Mu Tuhan melingkupi kami Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi Tuhan setiap kami Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau. Kami bisa berjumpa Tuhan dengan Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami percaya yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh saudara Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Dan Engkau akan menghibur kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Yang tidak bisa Tuhan kami sebut satu persatu Tuhan. Tapi oleh kebaikan-Mu Tuhan, kami mempersembahkan Tuhan hidup kami kepada Engkau ya Bapa. Bila setiap kami Tuhan memuji dan menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu Tuhan akan disampaikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Akan menjadi kekuatan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami akan pulang Tuhan membawa Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami bisa praktekkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bisa menjadi berkat Tuhan untuk orang yang di dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Sertai Tuhan ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai akhir. Sehingga Tuhan tempat ini Tuhan akan dipenuhi Tuhan dengan sukacita damai sejahtera-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Abba. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Ayo lihat kanan kiri, katakan engkau memang sungguh luar biasa. Yes, haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau bilang jangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Kalau tubuhku diremukkan, kalau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan
sungguh baik, kasih setianya Ayo katakan, sebab Dia baik. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus arah dan samanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus arah dan samanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus arah dan samanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus arah dan samanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, timbul dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus dan samanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus dan samanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus sekarang dan ayo lebih semangat lagi katakan. Ayo mari kita lakukan bersama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tulus sekarang dan selamanya. Tulus sekarang dan selamanya lagi. Tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan di tempat ini kita sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia
dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakalabarata kalabarata kalabarata kalabashekalabarata kalabash. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Memberikan kami kesempatan untuk menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapak. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menabur semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Biarlah jemaat yang nyanyikan bersama singer. Kau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan waktu yang singkat ini, mari kita hampiri Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kita nafas hidup pada pagi hari ini. Pertama kita harus bersyukur atas kebaikannya. Kita bisa berjumpa Tuhan dengan keluarga kita pada pagi hari ini. Kita diberikan kesehatan, kekuatan yang baru pada pagi hari ini. Mari katakan ucapan syukurnya saudara kepada Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau teramat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Kami kalau berharap kepada Engkau Tuhan, gak ada yang namanya kesia-siaan Tuhan dalam hidup kami. Mungkin Tuhan manusia Tuhan mengecewakan kami Tuhan. Orang yang terdekat Tuhan menyakiti kami Tuhan. Tapi kami mau katakan Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bila di tahun yang baru ini Tuhan, proses apapun Tuhan yang Tuhan izinkan, kami sungguh percaya Engkau akan menguatkan kami Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Karena kami percaya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Pada saat kami berseru, kami memanggil, maka Kau hadir Tuhan dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Dengan perlahan saya mengundang kita untuk kami berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Segarkan jiwa kami Tuhan. Bagi bisa berseru, ayo bangun manusia roh kita bersama-sama. Kami percaya Kau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. 2 atau 3 orang bertemu Tuhan, Kau akan hadir Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan.
ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Tuhan Yesus, tinggikan ya Tuhan, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Horata karara basta karala basikira rabasyan. Kuriana takarala basikira rabashera lamosa. Homasta karana takarala basikira rabasyan. Jesus, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu, urapi kami semua dan Roh Kudus. Izinkan panca indera rohani kami diaktifkan. Kami boleh mendengar suara Tuhan, kami boleh melihat jalan-jalan Tuhan, kami pulang diperbaharui oleh Tuhan. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, Bapa. Berkati kami, perbaharui kami, buat kami keluar sebagai pemenang. Pulang tidak dengan tangan hampa, tapi kami pulang membawa berkat surga dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, kami siap tutup dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Banyak orang mengaku dirinya baik hati, tapi siapakah yang dapat menemukan orang yang setia? Kita semua di sini adalah orang setia. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan mendapat tuntunan yang luar biasa dan saya terkejut karena yang disampaikan di VOP itu sejalan dengan apa yang Tuhan sampaikan di hari Rabu. Jadi saya mendapat tuntunan untuk menyampaikan sesuatu di hari Rabu yang saya kira cukup relevan dan cukup membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan di tahun 2024. Karena tadi VOP bilang menang dengan cara Tuhan. Ya. Saya lihat juga ada cara Tuhan yang sedang akan kita dengar pada pagi ini di minggu kedua 2024. Tapi sebelum kita mendengar, saya mau arahkan dulu untuk mendapat clue-nya.
Jadi ada beberapa clue yang saya mau sampaikan. Saya mau tanya begini. Ada yang tahu nggak setelah pulang dari sini akan terjadi apa? Oke, sekarang saya tanya lagi. Kalau kita lihat di TV itu, kalau kita bicara tentang cuaca, yang dikatakan di acara TV namanya apa? Ramalan cuaca. Bukan kepastian cuaca. Berarti hanya ramalan ya, hanya prediksi. Ya. Mungkin secara global benar, tapi tidak secara detail. Seperti kita pulang dari tempat ini, kita tidak tahu apakah setelah kita pulang hujan, ataukah panas, ataukah hujan panas. Kita tidak tahu pulang dari tempat ini, apakah ada hal-hal yang mengejutkan, atau ada hal-hal yang biasa saja, atau ada hal-hal yang mungkin mengecewakan. Tapi kita bisa menilai tahun 2023 yang sudah lampau. Kenapa? Karena kita sudah alami. Yang ke depan kita belum alami dan kita tidak tahu. Itu keterbatasan kita. Kalau kita kaji, kita lihat tahun 2023, ada nggak di sini yang di tahun 2023 tidak ada masalah sama sekali? Coba angkat tangan. Sekarang saya tanya pertanyaan yang berbeda. Ada nggak di sini yang di tahun 2023 mengalami masalah, tapi akhirnya menang atas masalah? Cuma berapa orang? Nggak semua kayaknya. Ya saya kira kita bisa tahu, kita bisa mengerti, kita bisa memahami karena kita mengalami dan sudah mengalami. Tapi sesuatu yang belum kita alami, kita tidak pernah tahu. Oleh sebab itu, tadi VOP bilang menang dengan cara Tuhan. Tapi tema khotbah yang Roh Kudus sampaikan hari ini, percaya dan mempercayakan diri. Dulu saya pernah sampaikan ilustrasi begini. Kita percaya bahwa bank itu baik. Sebuah bank itu bunganya lebih besar daripada bunga yang lain. Dan bahkan bank ini adalah bank yang punya kredibilitas tinggi. Banyak pengusaha-pengusaha besar taruh uang di situ. Jadi ketika kita dengar nama bank ini, kita bilang, wah bank ini bagus. Benar-benar bagus. Bapak percaya Pak, bank ini kredibilitasnya oke. Percaya. Bapak percaya Pak, bank ini benar-benar boleh dapat trust karena dijamin pemerintah. Percaya. Tapi pertanyaan berikutnya nanya gini, Bapak punya tabungan gak di bank ini? Langsung diam. Oh saya belum nabung, selama ini saya simpan uangnya di bawah bantal. Padahal sebenarnya kita punya uang, tapi kita tidak mempercayakan uang kita di bank tersebut. Sekalipun kita bilang bank itu baik. Orang boleh bilang percaya, tapi belum tentu mempercayakan dia. Tetapi menang dengan cara Tuhan. Sudah banyak disebutkan di Alkitab hal-hal yang tidak masuk di akal. Menang dengan cara Tuhan adalah orang-orang yang mungkin secara dunia tidak kompatibel, tidak masuk dalam hitungan. Gideon, Daud, anak kecil yang mengembalakan 3 ekor atau 2 ekor kambing domba, tapi dipilih dan diurapi jadi raja. Gideon, suku paling kecil, dia juga gak percaya, makanya dia minta pertanda dari Tuhan. Kan dia bilang, Gideon, kalau gunting ini ditaruh di atas rumput dan berembun guntingnya, itu benar dari Tuhan. Lalu dicoba lagi dibalik, kalau guntingnya kering, rumputnya berembun, itu dari Tuhan. Dan itu terjadi. Banyak lagi hal-hal yang lain. Yosua, anak muda yang terpilih, dia memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian. Cara-caranya juga bukan hanya orang-orang yang terpilih yang tidak masuk di akal. Cara-cara Tuhan juga gak masuk di akal. Tembok Yeriko begitu besar, dikelilingin 13 kali, baru rubuh. Tanpa diketok-ketok, tanpa bawa palu. Itu cara-caranya gak masuk di akal. Musa
membawa bangsa Israel keluar daripada tanah perbudakan Mesir. Mesir melambangkan dunia. Dunia berusaha memperbudak kita untuk bersujud kepada dunia karena kenikmatan dunia. Tapi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perangkap dunia, dari kebodohan dunia, dari kenikmatan dunia yang ingin memisahkan dari Allah, perbudakan. Dengan cara apa? Dengan sebilah tongkat dia bisa belah laut Tiberau. Gak masuk di akal. Itu cara-cara Tuhan untuk bawa kita kepada kemenangan. Tentunya rasa-rasanya juga nggak gampang pada saat bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Itu kan dihina-hina dari atas, diketawain sama musuhnya. Kok mereka cuma keliling nyanyi-nyanyi, muji nyembah, niup sangkakala. Padahal harusnya kalau orang perang itu ya beda. Ya gayanya gaya perang. Ini malah keliling doang gitu, nyanyi-nyanyi. Doa keliling, pujian penyembahan. Ditertawakan. Malu nggak rasanya? Malu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bela. Gak diapa-apain Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tembok Yeriko-nya hancur. Laut Tiberau, waktu dikejar-kejar. Yang memisahkan apa? Tiang awan, tiang api. Jaraknya cuma satu tiang itu aja. Di belakang itu bangsa Mesir dengan kereta kuda besi. Dengan senjata. Mereka mengejar. Ketakutan, kekhawatiran. Ada rasa keraguan-raguan nggak ada gitu loh. Makanya Musa yang ditekan. Ini mana janji Tuhan gitu loh. Pemimpin yang ditekan gitu. Musa apa? Musa cuma berdoa sama Tuhan. Musa cuma pakai tongkatnya, dia ketuk di air itu terbelah. Dan yang lebih hebatnya lagi, ketika bangsa Israel semuanya sudah selamat, berikut kambing, domba, dan bahkan anak-anak yang kecil. Ketika Musa ketuk balik, airnya balik, musuhnya kalah. Itu cara Tuhan. Gak masuk di akal. Itu kan historical. Siapa bilang itu biblical? Itu terjadi dan tercatat dan akan terjadi lagi. Apa yang tercatat di Alkitab? Pengkhotbah bilang gini, yang dulu pernah terjadi akan terjadi lagi dan sudah terjadi. Itu pasti terjadi. Sekarang tinggal kita. Bagaimana kita mengerti cara Tuhan supaya kita mengerti. Tadi saya bilang, tema khotbahnya Tuhan kasih percaya dan mempercayakan diri. Kita akan buka Alkitab kita, kitab suci kita, Ratapan 3 ayat 21. Jadi kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam kesedihan. Nabi Yeremia tulis ini. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Katakan berharap. Ayat berikutnya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Ini kita sudah sering dengar. Coba balik ke ayat 22. Kita akan mendapatkan kasih setia, dalam bahasa aslinya mercy, belas kasihan. Kenapa? Dalam hidup pasti ada pergumulan. Dalam hidup pasti ada masalah. Saya tidak percaya kalau orang hidup tanpa masalah. Kenapa orang hidup ada masalah? Supaya kita tambah dewasa. Yang mengerti katakan yes. Kalau enggak kita nggak pernah dewasa, jadi anak-anak terus. Gitu loh. Jadi kita harus grow up. Kita harus bertumbuh. Orang-orang yang tidak mau diproses, orang-orang yang tidak mau ada masalah, atau menghadapi masalah, atau lari dari masalah, itu tidak akan pernah jadi dewasa. Tapi Tuhan izinkan permasalahan terjadi supaya kita dewasa, kita kuat. Karena kita mau dipakai Tuhan untuk jadi saksi. Bangkit dan jadi teranglah. Supaya kita kuat. Kalau kita kuat, saya percaya banjir berkat itu akan ada. Kenapa? Kakinya sudah kuat. Mentalnya sudah kuat. Matanya sudah tertuju sama Tuhan. Tapi kalau kena goncangan dikit, kata Tuhan, segini aja udah lemah dia.
Gimana mau kasih besar? Gitu. Nggak kuat ya. Kena banjir pondasinya gini-gini. Cek Alyang masih tegar. Ini udah gini-gini. Cek Alyang saya lagi musim lagi sakit. Di luar sana lagi musim sakit batuk kering. Saya lihat kemarin banyak yang sakit. Batuk kering gitu ya, demam, meriang disertai demam. Jadi banyak minum vitamin lah. Kalau bisa banyak makan buah-buahan, jangan banyak makan es krim. Ya, banyak makan buah-buahan. Jadi kembali lagi. Kasih setia dalam bahasa aslinya mercy, belas kasihan. Ketika manusia menghadapi masalah dalam hidupnya, ada belas kasihan dari Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Oh, haleluya. Ada berita baru. Ya, dan tak habis-habisnya rahmatnya dalam bahasa asli adalah compassion. Apa compassion? Kasih sayang. Ya, ada belas kasihan Tuhan yang tidak pernah berhenti dan kasih sayang kepada kita. Ketika kita jadi orang tua, apapun yang anak lakukan, sekalipun membuat kita bersedih, tapi kasih sayang kita sama anak tidak pernah hilang. Benar nggak orang tua? Iya. Makanya anak-anak kalau dimarahin orang tua, itu bukan berarti orang tua nggak sayang. Itu karena orang tua sayang. Seperti Tuhan. Jadi ini bahasa aslinya adalah tak berkesudahan belas kasihan Tuhan, tak habis-habisnya kasih sayang. Dan bahkan kalau dilanjutkan di ayat selanjutnya dikatakan apa? Di ayat selanjutnya, selalu baru setiap pagi. Berarti itu nggak pernah berhenti. Dan kasih setianya, belas kasihannya, kasih sayangnya selalu baru. Katakan selalu baru. Karena itu Yeremia berharap kepadanya. Hanya bisa berharap kepada Tuhan. Manusia bisa berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Saya ulang lagi, manusia bisa berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Makanya saya senang berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Dia gak pernah berubah. Itu luar biasa Tuhan Yesus. Lanjut, di ayat berikutnya, dikatakan begini, ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya? Lagi saya ulang. Kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya ulang. Kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, ketika kita menginginkan teman-teman kita, saudara kita seiman untuk berubah, doa sama Tuhan. Nanti Roh Kudusnya akan berbicara sama orang itu. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada dalam setiap pribadi kita. Ya. Jadi ini penting. Karena itu Yeremia mengatakan Tuhan adalah bagian. Kita ini bukan pilih Tuhan, kita dipilih dan dipanggil. Tapi yang jadi luar biasa adalah kita dipilih dan dipanggil dan akhirnya terpanggil. Karena banyak orang yang dipanggil tapi belum tentu merespon. Tapi kita sudah dipanggil dan menjadi terpilih. Karena kita yang dipilih merespon menjadi yang terpilih. Oleh sebab itu, kita adalah bagiannya Tuhan, kita adalah miliknya Tuhan, dan Tuhan adalah bagian kita. Ya. Karena Tuhan adalah bagian kita, maka kita berharap hanya kepada Tuhan. Karena pengharapan sama Tuhan itu pasti. Kenapa pasti? Tuhan tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Tadi kalau di VOP, kalau diperhatikan, kadang kita nggak tahu waktunya, kita nggak ngerti waktunya, kita nggak tahu caranya. Tapi saya percaya satu hal, kita yang kecil bisa mengalami promosi Tuhan kalau kita benar-benar berharap sama Tuhan. Banyak orang akan tercengang-cengang melihat tangan Tuhan bela kita. Ini berhubungan dengan khotbah kemarin. Orang banyak mangkau dirinya baik hati, tapi orang setia siapa menemukan. Dan sekarang percaya dan mempercayakan diri. Lanjut di ayat 25 dikatakan begini. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi di sini bukan hanya perkataan, tapi jiwa, hati. Banyak orang bilang saya percaya sama Tuhan. Hatinya benar nggak mempercayakan dirinya sama Tuhan?
Benar gak sungguh-sungguh cari dia? Jangan-jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan-jangan mengandalkan jabatan, mengandalkan kekayaan. Tapi pertanyaannya, benar sungguh-sungguh gak kita cari dia? Ingat, kita nggak tahu loh berapa menit ke depan. Ini saya baru dengar kabar ada berita duka. Salah satu orang terbesar di Batam baru saja pulang ke rumah bapak. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil. Orang tidur aja bisa lewat. Kita nggak pernah tahu. Pertanyaan sekarang, kalau kita saat ini juga ketemu Tuhan Yesus, siap nggak ketemu Tuhan Yesus? Coba deh, coba renungkan itu dulu. Siap gak? Kita gak usah saling menyalahkan. Kita periksa dengan firman. Siap gak kita ketemu Tuhan Yesus sekarang? Apa yang kita mau ngomong kalau ditanya? Nah, saya kasih kamu hidup, saya kasih kamu kesehatan, saya kasih kamu berkat, kamu lakukan apa aja? Tapi Tuhan bilang ini, aku adalah baik bagi orang yang berharap kepadamu. Ketika kita berharap sepenuhnya, kita nggak mampu, saya nggak bisa Tuhan, saya capek Tuhan. Kemarin saya lihat istri saya itu belum berangkat ngantar anak-anak sekolah minggu sudah mau muntah. Jadi saya buru-buru lari ke apotek beli Milanta. Milanta, kasih minum dulu, doa, langsung kita jalan pelayanan. Kenapa? Kita setia sama Tuhan. Ketika saya katakan jadilah setia di hadapan Tuhan. Jangan hanya baik, tapi setia sama Tuhan. Kami sebagai orang tua memberi contoh, memberi teladan. Saya bilang sama istri saya, udah mami istirahat aja biar saya sama Hoki yang jemput anak-anak. Istri saya bilang, enggak, saya tetap mau melayani. Akhirnya sampai di sini, setelah turunin anak-anak, kami berdua bertiga sih sama mamanya Helen. Ya, kebetulan sakit juga. Kita ke Kimia Farma berobat. Setelah dikasih obat, Tuhan izinkan kunci mobil dua-duanya ada di kantong celana saya. Jadi akhirnya mobil istri saya, rombongannya Batam Center sama Bengkong ke Hul. Karena saya sudah nganter rombongannya anak Nagoya, tapi kunci mobil APV di kantong saya. Akhirnya di tengah jalan Tuhan bilang gini, nah biarkan istrimu pulang istirahat, kamu yang ambil porsinya. Saya bilang apa? Siap Tuhan. Padahal kalau mau jujur, ini di mimbar, saat itu kondisi saya sakit juga. Tapi saya nggak bilang tidak sama Tuhan. Saya bilang saya siap Tuhan. Lalu saya sampai di sini, saya bilang istri saya, balik deh man, istirahat, biar saya terusin. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, Tuhan atur jalannya, putaran segala lampu merah dibikin, aduh mulus semua. Sehingga saya bisa cepat pulang dan sampai di rumah saya minum obat. Tapi saya bersyukur, saya bilang makasih Tuhan, pelayanan saya sudah selesai. Banyak orang mengaku dirinya baik hati, tapi siapa yang setia di hadapan Tuhan? Di tengah-tengah saya merasa saya nggak sanggup, saya berharap sama Dia. Tuhan selalu baik buat orang yang berharap kepadanya. Tuhan bela, diperlancar semuanya. Dalam persimpangan, pertigaan, semua orang mengalah, mobil saya dikasih lewat. Karena saya berharap sama Dia. Bagaimana dengan waktunya? Kita nggak pernah tahu. Coba lihat ayat selanjutnya. Dikatakan begini di ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Katakan adalah baik. Masalah boleh ada. Kita percaya pengharapan sama Tuhan pasti. Karena Tuhan kita nggak pernah berubah. Tapi waktunya, jangan waktunya kita. Izinkan waktunya Tuhan. Kok lama ya Pak masalah prosesnya? Kok lama ya saya diproses? Dulu saya kalau ngelihat jemaat sedikit sedih. Sekarang saya tertawa. Saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau berikan jemaat yang setia. Saya sudah gak peduli dengan jumlah. Saya sangat concern dengan kualitas hati. Saya mau walaupun sedikit kita semua selamat masuk surga. Gak ada masalah, kalian gak usah pikir, wah ini jemaat sedikit, gak usah. Kita pikir satu, tetap cinta Yesus. Itu aja. Saya nggak ada masalah. Sekarang saya udah jadi lebih kuat.
Kenapa gereja besar tidak terlihat? Ya gerejanya besar, hilang 100 orang juga gak kelihatan. Jadi saya pikir gak ada masalah. Saya ikuti maunya Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan segini, Tuhan percayakan segini, saya akan rawat. Yang mau dilayani, akan saya layani. Saya tetap doakan. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi, adalah baik menanti dengan diam. Adalah baik. Tapi percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Oke. Saya akan perjelas khotbah ini dengan ilustrasi yang Tuhan kasih. Jadi tadi pagi saya sempat datang terlambat ke gereja, karena subuh-subuh itu Tuhan sudah bicara untuk siapkan ilustrasi ini. Ini gak akan ada, dicari di YouTube gak bakal ada. Jadi Tuhan suruh buat slide demi slide yang Roh Kudus tuntun untuk disajikan di sini. Jadi responi dengan baik, tolong fokus, perhatikan dengan baik. Ini akan jadi berkat buat kita di tahun 2020. Kalian boleh cari, kalian boleh searching, kalian gak ketemu ini. Tapi saya percaya ini adalah firman yang hidup. Jadi jangan sia-siakan kesempatan Tuhan. Ingat, berkat yang baik harus direspon dengan baik. Ya, jangan sampai terlewat. Coba tolong multimedia, film Percaya ya. Suaranya ya. Ini ada seorang bisnismen. Dia karena dia ada meeting dalam dan dia harus catching flight untuk nyebrang ke pulau. Tapi ternyata flightnya sudah pergi dan dia coba cari tahu. Dan rupanya dia bertemu dengan pemilik sebuah pesawat baling-baling yang keadaannya kurang sehat. Setelah nego-nego, akhirnya dia charter pesawat ini untuk antar dia. Cuaca bagus, dia terbang, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Cuaca mendadak mulai kacau, cuaca mulai ada badai. Ini baling-baling, bunyi baling-baling. Ya, jadi ini di cuaca di luar tidak terlihat sama sekali. Dan tiba-tiba pilotnya karena kesehatan yang tidak fit, pingsan. Dia hanya teriak, Mayday, 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 please help me, Mayday. Tidak didengar sama tower. Sampai akhirnya kapal kargo yang membantu dia bilang, kamu tunggu, nanti ada orang yang akan menggait kamu. Jadi kapal kargo itu akhirnya kontak ke control tower, dan control tower kontak dia. Dia bilang, Bapak, di depan saya ada manual, Bapak ikutin saya. Setelah diikutin, di guide kiri kanan, Bapak harus percaya sama saya, di guide. Akhirnya dia bisa landing dan keluar dari badai. Setelah dia berhasil keluar, dia rest di hotel. Dan keesokan harinya pintunya diketuk. Lalu dia buka pintu dan dia tanya, Anda siapa? Saya adalah tower guard yang menggait Anda, sehingga Anda bisa bebas dari cuaca buruk. Lalu dia berterima kasih, terima kasih, dia peluk, dia nangis di situ, dia sukacita gitu, terharu. Kalau nggak ada Anda, saya nggak akan mungkin bisa selamat. Dia bilang, kamu jangan hanya peluk saya, tapi satu saat nanti kamu akan peluk Yesus. Karena kalau kamu tidak percaya, kamu tidak akan mengalami kemenangan tanpa mendengarkan suara. Hari ini kita belajar sama seperti kejadian ini. Ada pesawat di tengah badai yang tidak bisa melihat keluar. Sama seperti kita dalam kehidupan, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Tapi ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, kita akan bebas dari badai. Kita akan selamat dan keluar sebagai pemenang. Jadi di 2024, jangan jalan sendirian. Bilang kiri kanan, jangan jalan sendirian. Ya. Sebelum melakukan sesuatu, berdoa dulu sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Percayalah, kita akan keluar dari badai itu. Kita tidak bisa melihat, tapi Tuhan di control tower, Tuhan sebagai menara sorga yang melihat kita. Dia tahu jalan keluar, dia tahu arahnya. Jadi kita harus ikuti tuntunan Tuhan. Trust dalam
ketidaklihatan kita, dalam kebutaan kita dalam badai. Ikuti caranya Tuhan, ikuti arahannya Tuhan. Maka kita akan bisa mendaratkan pesawat hidup kita dengan aman dan selamat. Ini penting. Saya percaya firman Tuhan mau sampaikan kepada kita di tahun 2024. Kita lebih banyak percaya kepada Tuhan. Ada cara-cara Tuhan yang gak masuk di akal, tapi akan terjadi. Terobosan-terobosan baru akan terjadi. Dengan satu catatan, hanya mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan kalahkan Tuhan dengan ego kita. Belajar untuk rendah hati, kata Paniko. Ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita rendah hati. Lihat, pintu-pintu yang sudah lama tertutup akan dibukakan Tuhan. Amin. Mazmur 20 ayat 7 berkata begini. Mazmur 20 ayat 7. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Mazmur 20 ayat 7. Ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Amin. Gak ada yang bisa melawan kita kalau Tuhan yang bela. Ya. Karena dia ada di atas, dia ngelihat semuanya. Kita masih di bawah, masih meraba-raba jalan kita. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan suara hati kita, tapi andalkan suara Tuhan. Tahun 2024 akan menjadi lebih baik. Tahun 2024 kita lebih mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu sebagai deklarasi iman kita, bahwa kita bukan hanya percaya, tapi lebih daripada itu, mempercayakan diri. Maka percayalah, jalan-jalan yang tidak terlihat akan Tuhan arahkan, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Mari kita nyanyikan satu nyanyi. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskan, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiran, percaya padamu, percaya, percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalah, percaya padamu. Kita ulang dari awal dengan sungguh-sungguh lagi, karena kita tahu bahwa lagu ini adalah deklarasi iman. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak mengerti,
kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, firman-Mu yang lampaui segala pikiran, percaya percaya firman-Mu yang amin, lampaui segala masalah, percaya padamu, percaya padamu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya satu hal, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Kau selalu ada bersama kami. Matamu tertuju pada kami, dan mata kami selalu tertuju padamu. Sehingga kami mengerti kehendak Bapa kepada hidup kami. Karena hanya orang yang tertuju kepada Tuhan yang mengerti maksudnya Tuhan. Ajarkan kami, tuntun pimpin hati kami, sehingga hati kami bukan hanya percaya, tapi hati dan pikiran kami mempercayakan diri kami, hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami dalam badai, dalam ketidakpastian, tapi ketika kami mendengar suara Tuhan, kami mengikuti suara Tuhan, kami akan keluar dari badai itu. Kami akan selamat dan keluar sebagai pemenang. Kami akan mendapat sukacita, karena kami tahu Tuhan yang akan memberikan kemenangan buat kami. Tuhan baik kepada orang yang berharap kepada-Nya. Kami akan berdiam diri, menantikan pertolongan dari Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan selalu baru, dan rahmat-Nya tidak berkesudahan setiap pagi. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman. Roh Kudus, tuntun pimpin kami. Roh Kudus, perbaharui kami semua. Roh Kudus, buat kami peka lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat tuntunan ilahi, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta kasih karunia berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita yang sudah percaya menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.